Annyeonghaseyo, kembali lagi di channel Annyeong Film. Kali ini saya akan membahas film Korea yang sangat bagus yang berjudul Confidential Assignment to International, yang mengisahkan tiga detektif yang berasal dari negara Korea Utara, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Mereka semua bertugas untuk menangkap buronan internasional. Disclaimer dulu, ini adalah lanjutan dari film Confidential Assignment 1. Yang belum nonton silahkan tonton dulu aja. Oke, kita mulai ceritanya. Kisah diawali dengan adanya kelompok kejahatan yang dipimpin oleh orang yang bernama Jang. Mereka sedang membunuh orang-orang di suatu bandara Amerika Serikat. Setelah itu, ada FBI yang telah mengepung pasukan Jang. Akhirnya, Jang pun ditangkap oleh FBI. Dan FBI yang menangkapnya adalah Jack. Nampaknya, orang yang Jack tangkap itu adalah buronan internasional dalam masalah narkoba yang sudah mempunyai anak buah di mana-mana. Jadi, orang ini bukan hanya diincar oleh Amerika Serikat saja. Dan benar saja, di ruangan interogasi sudah ada Kapten Militer Korea Utara bernama Lim Chor-young yang menginterogasi Jang. Karena Jang juga bermasalah dengan Korea Utara, dan kebetulan Jang adalah warga negara Korea Utara. Dan Lim datang ke sana untuk membawanya ke Korea Utara untuk diadili di sana. Jack pun marah karena dia udah capek-capek nangkap si Jang, malah mau dibawa ke Korea Utara, kan kampret. Lalu datang atasannya yang melerai perkelahian itu, dan atasannya menyuruhnya untuk mengalah demi perdamaian, daripada nanti dirudal sama Kim Jong-un. Kemudian polisi dikerahkan untuk mengawal kepergian buronan ini sampai bandara. Di perjalanan, Lim diberi parfum mahal oleh anak buahnya sebagai kenang-kenangan. Tiba-tiba, mobil mereka kena ranjau. Ranjau itu berasal dari anak buah Jang yang ingin membebaskan pimpinannya. Mereka pun berperang, dan Jang berhasil dibebaskan. Di sini Lim menunjukkan kegagahannya sebagai seorang kapten militer Korea Utara. Jack dan Lim pun bekerja sama. Namun sayangnya, Jang berhasil kabur dan anak buah Lim terkena bom. Scene berpindah ke Seoul, Korea Selatan. Terlihat para karyawan perusahaan penipuan telepon sedang kesal karena targetnya selalu gagal ditipu. Lalu bosnya kedatangan tamu, dan tamu itu adalah Jin Tae. Dia menyamar menjadi orang yang bisa membuat naskah penipuan agar penipuannya lebih efektif. Mereka pun berbincang-bincang, dan si bos akhirnya sadar bahwa Jin Tae adalah polisi karena di dadanya ada kamera. Dia pun lari. Tapi di pintu sudah ada polisi lain yang siap menangkapnya. Mereka semua pun tertangkap. Tapi kasusnya itu tidak selesai sampai di sini, karena mereka adalah imigran yang menggunakan paspor palsu. Maka dari itu, Jin Tae melanjutkan tugasnya untuk menangkap pelaku paspor palsunya. Singkat cerita, Jin Tae sudah menemukan pelaku paspor palsunya. Dia bernama Sergei. Jin Tae menyamar lagi menjadi seorang pembeli paspor palsu. Tapi tiba-tiba datang polisi lalu lintas yang mengacaukan rencana Jin Tae. Polisi itu ingin menilang mobil Sergei karena mobilnya tidak terdaftar. Dan mereka tidak tahu Jin Tae adalah polisi. Alhasil Jin Tae pun dicurigai sebagai pelaku paspor palsu. Jin Tae pun dengan terpaksa menunjukkan ID card-nya. Sergei pun kaget karena Jin Tae adalah polisi dan langsung melarikan diri. Jin Tae berhasil menempel di mobilnya, dan anak buahnya Jin Tae juga ikut mengejar. Sampai akhirnya Sergei berhasil lolos karena Jin Tae terjatuh demi menyelamatkan bocil. Sementara di Korea Utara, para tentara sedang melakukan ritual pemakaman atas tewasnya prajurit yang terkena bom di awal cerita. Lim Chor-young marah atas kematian bawahannya ini dan dia berniat untuk balas dendam pada Jang. Lim mendapatkan kabar dari jenderal bahwa Jang terdeteksi berada di Vietnam dengan identitas baru, dan dia akan terbang ke Korea Selatan menggunakan paspor palsu. Jang terdakwa membawa kabur uang $1 miliar liquid bank Swiss. Tapi Jang tidak bisa mencairkan uang itu. Maka dari itu dia pergi ke Korea Selatan karena dia ingin menemui pengurus keuangannya yang bisa mencairkan uangnya. Tapi untuk saat ini, pihak Korea Utara tidak tahu siapa orang yang mengurus keuangannya Jang. Lim pun ditugaskan ke Korea Selatan untuk menangkap Jang dan membawa uang $1 miliar itu. 2 bulan kemudian, Jang dan ahli kimianya Kim Jol-soo sudah ada di Korea.
Kali ini, dia berniat untuk merampok bahan kimia ke sebuah pabrik kosmetik. Penjaga kosmetik berhasil dipatahkan lehernya hingga tewas. Perampokannya pun berjalan lancar tanpa drama. Bahan kimia yang mereka curi digunakan Kim Chol-soo untuk membuat narkoba untuk dijual. Singkat cerita, Jang pergi ke sebuah bar untuk mendatangi pengurus keuangannya untuk segera mencairkan uang 1 miliar dolar. Ternyata pengurus keuangannya itu bernama Michael Cho. Dia pun diancam oleh Jang untuk segera memberikannya uang itu. Jang memberinya waktu 3 hari. Kalau dia belum juga memberikannya dalam tempo 3 hari, maka keluarganya akan mati. Scene berpindah ke rumah Jin-tae. Jin-tae dan keluarga sedang sarapan di pagi hari. Di sini Yeon-ah sudah tumbuh menjadi gadis cantik dan adik ipar sudah menjadi YouTuber walaupun penghasilannya masih sedikit. Di kantor polisi, Jin-tae menghampiri polisi pemula yang sedang bermain drone. Ternyata sekarang Jin-tae sudah naik jabatan menjadi biro cyber dengan investigasi yang lebih canggih. Dan 2 polisi pemula itu adalah tim Jin-tae yang siap membantunya di bidang forensik dan pelacakan. Mereka bernama Jong-gu dan Ma-il. Jong-gu dan Ma-il ngefans pada Jin-tae karena dia berhasil menyelesaikan kasus berat yang ada di season 1. Lalu datang atasannya yang mengabari bahwa Lim akan datang ke Korea Selatan lagi untuk sebuah misi. Dan semua polisi Korea Selatan tidak bersedia menjadi perwakilan untuk tugas bersama Lim karena mengingat kasus sebelumnya yang dialami Jin-tae sangat-sangat beresiko terhadap keluarganya. Maka dari itu, satu-satunya polisi yang berkompeten untuk menangani kasus internasional ini hanya Jin-tae. Jin-tae sempat menolak karena dia sudah tua. Dia juga dilarang oleh istrinya untuk tidak lagi terlibat pada kasus kejahatan besar. Namun, Pyo memaksanya. Akhirnya, Jin-tae pun berusaha untuk izin pada istrinya. Dia pun izin pada istrinya. Dia bilang bahwa Lim akan datang ke sini lagi untuk sebuah misi menangkap penjahat kecil. Istrinya pun tidak mengizinkannya. Min Yong pun memotong pembicaraan. Mendengar kata Lim Chol-yung, dia langsung bersemangat. Dia yakin Lim datang ke sini untuk menemuinya. Dia pun maskeran. Lalu istrinya tetap tidak mengizinkannya untuk menjadi partner Lim lagi. Setelah itu, Min Yong masuk ke kamar Jin-tae untuk maling duit. Dan dia tak sengaja menguping pembicaraan Jin-tae dengan Pyo. Dari percakapannya itu, Min Yong tahu bahwa Jin-tae berbohong pada istrinya karena sebenarnya Lim datang ke sini bukan untuk kasus kecil, tapi untuk kasus besar. Min Yong pun berniat untuk cepu. Alhasil Jin-tae dengan terpaksa harus memberinya uang tutup mulut sebesar 19 juta. Singkat cerita, Lim datang dari kantor transit dan langsung disambut oleh Jin-tae. Yang artinya Jin-tae melakukan tugas ini tanpa izin istrinya. Kali ini Lim sudah tidak seperti kucing hitam lagi. Dia sudah sangat akrab dengan Jin-tae. Bahkan Lim memanggilnya dengan sebutan Hyung, artinya kakak atau brother. Dalam misi ini, Jin-tae tidak dipercaya sepenuhnya oleh negara. Maka dari itu, setiap kegiatan dia disadap oleh agen. Dan Jin-tae tidak menyadari hal ini. Dan ketika di restoran, Jin-tae menanyakan pada Lim apa misinya kali ini. Karena yang tertulis dari surat tugas adalah hanya menangkap pengedar narkoba. Lim pun berniat memberitahunya dengan berbisik. Karena Lim sangat paham pasti infonya ini akan tersadap. Tim penyadap pun mengeraskan volumenya. Dan akhirnya para agen pun ketahuan. Dan hampir semua pengunjung restoran di situ adalah agen. Mereka pun bergegas ke mobil untuk meneruskan obrolannya. Di sini barulah Lim menjelaskan. Lim tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Dia hanya menceritakan bahwa Korea Utara ingin menangkap pengedar narkoba yang di setiap packagingnya ada logo kadal. Jin-tae pun dengan pede menganggap misi ini terlalu gampang. Karena kali ini Korea sudah lebih maju. Dia bisa menggunakan tim forensik dan pelacak untuk menangkap mereka dengan sekejap. Tentunya orang Korea Utara tidak tahu tentang kemajuan teknologi. Misi pun dimulai. Jin-tae langsung meminta Jong-gu untuk memancing target dengan cara membeli obat terlarang itu. Dan transaksi pun berjalan lancar. Lim pun dibuat melongo dengan kecanggihan zaman sekarang. Jin-tae bergegas ke tempat transaksi dengan dimonitori oleh Jong-gu dan Ma-il.
Jonggu dan Mail pun berhasil menemukan target dan terus memantau hingga dia mengetahui tempat dia bersembunyi. Dan semua informasi itu terkoneksi dengan Jintai. Lim sempat ingin mengejarnya dengan terburu-buru. Jintai pun bilang, santai aja, kita kan punya pemantau. Singkat cerita, Jintai sudah ada di tempat orang itu bersembunyi dan bersiap untuk menangkapnya. Namun seperti biasa, para pengedar tidak tinggal diam, apalagi melihat polisi hanya 2 orang. Perkelahian pun terjadi, 2 versus 17. Akhirnya mereka kalah dan mengaku bahwa obat yang mereka jual, penyuplainya akan datang sebentar lagi. Singkat cerita, penyuplai pun datang dan sesuai ekspektasi Lim, 2 penyuplai itu adalah anak buahnya Jang. Lim dan Jintai pun menunjukkan diri. Lim sempat menanyakan kemana perginya Jang kepada anak buahnya, sebelum akhirnya mereka kabur. Dan 1 anak buah Jang berhasil tumbang. Jintai pun menyita barang-barangnya. Jintai masih kepikiran yang diucapkan oleh Lim tentang siapa itu Jang. Perkelahian itu pun langsung diberitakan di TV. Dan Min Yong kegirangan melihat idaman hatinya sangat keren. Akhirnya Soyeon pun tahu bahwa Jintai menjalankan misinya tanpa izin. Singkat cerita, tersangka sudah ada di rumah sakit. Lalu Pyo datang dan langsung marah pada Lim. Karena dia baru saja datang ke Korea Selatan, udah buat onar aja di sini. Tapi Pyo ini sebenarnya bermuka 2 guys. Karena sebenarnya mereka sangat terbantu oleh Lim karena dia berhasil menangkap salah satu penjahat kelas kakap dan mengamankan 3 kg obat. 3 kg kalau menurut narkoba itu banyak ya guys. Pembicaraan pun terpotong karena istri Jintai menelpon dan menyuruhnya cepat pulang bersama Lim. Sontak Jintai kaget kenapa istrinya bisa tahu bahwa dirinya dengan Lim. Alhasil, Jintai dan Lim pun harus ikhlas menerima omelan dari Soyeon. Anaknya pun memintanya untuk memaafkan Jintai dan Lim. Dan semua yang terjadi di rumahnya telah disadap oleh agen. Di tengah malam, Jintai meminta Lim untuk jujur tentang tujuan dia sebenarnya. Dan dia menanyakan siapa Jang sebenarnya. Lim pun menceritakannya terkait kejahatannya dalam menyelundupkan metamfetamina. Lim bilang, dia adalah penjahat narkoba di Korea Utara dan kemudian pindah ke Amerika dengan kejahatan yang sama. Kemudian sekarang ke Korea Selatan. Jintai pun bertanya, kenapa dia harus ke sini? Kan masih banyak negara lain. Lim pun menjawab, aku juga penasaran. Padahal Lim tahu bahwa Jang ke Korea Selatan adalah untuk menemui pengurus keuangannya. Jintai melaporkan info yang ia dapat dari Lim kepada Pyo. Pyo tidak puas dengan info itu dan menyuruh Jintai untuk mencari tahu lagi terkait alasan Jang memilih Korea Selatan untuk disinggahi. Esoknya Lim dan Jintai ke rumah sakit lagi untuk menginterogasi tersangka. Namun di sana sudah ada Jack yang ingin menginterogasi juga. Dia datang dengan pasukan FBI-nya ke Korea Selatan bertujuan yang sama, yaitu untuk menangkap Jang. Karena dia telah banyak membunuh polisi Amerika. Kali ini Lim yang marah pada Jack. Karena seharusnya dia yang menginterogasi tersangka karena dia yang capek menangkap. Namun disalib oleh Jack. Jintai pun melerai mereka. Hey, hello, excuse me. Ant-Man ya? Lalu, Pyo memanggilnya untuk membahas keterlibatan FBI dalam kasus ini. Agen semakin yakin dengan adanya FBI dalam kasus ini, berarti Jang bukan hanya penjahat narkoba biasa. Jintai pun menanyakan barang sitaan dari tersangka yang tertangkap. Pyo menjawab bahwa ponselnya masih dalam pemulihan, sedangkan paspornya adalah paspor palsu yang hologramnya sangat mirip dengan asli. Seketika Jintai pun teringat dengan Sergei. Tampaknya Lim mengalah pada Jack. Lalu datang Jintai yang menanyakan kejujurannya lagi. Jintai bilang, apa kau masih menyembunyikan sesuatu dariku? Lim menjawab, sepertinya Jang ini bukan menyelundupkan narkoba. Pasti dia memiliki pabrik di sini. Jintai pun mengambil kesimpulan, jika dia memang benar memproduksinya di sini, pasti dia merampok bahan kimia. Jintai pun bergegas menanyakan tentang kasus perampokan bahan kimia pada Jonggu.
Dan ternyata memang benar ada perampokan bahan kimia, dan itu terjadi di pabrik kosmetik. Dan dalam insiden itu terdapat satu penjaga yang tewas akibat patah leher. Lim pun langsung yakin bahwa yang merampok pasti anak buah Jang, karena tentara Korea Utara terkenal dengan mematahkan leher. Lim dan Jin-tae pun bergegas memeriksa pabrik kosmetik itu. Dan Mail juga ikut untuk memantau TKP menggunakan drone. Mereka pun sampai ke pabrik kosmetiknya dan langsung menerbangkan drone. Di lain tempat, Jack ternyata belum menginterogasi tersangka. Dia malah membiarkan tersangka kabur dan berniat mengikutinya dari belakang agar FBI bisa tahu tempat persembunyiannya Jang. Tersangka pun berhasil kabur. Lalu Jack dan pasukan FBI pun mengikutinya dari belakang. Hingga akhirnya tersangka sampai ke tempat persembunyiannya di malam hari, dan tempatnya itu adalah pabrik kosmetik. Alhasil, tim FBI bertemu dengan Jin-tae yang sedang ada di sana juga. Lalu, tim FBI langsung menyergap tersangka. Untungnya Jin-tae memberitahu bahwa tersangka dikelilingi bom. Lalu, bom pun diledakkan. Alhasil, para FBI terluka parah, sedangkan Lim, Jin-tae, dan Jack berhasil selamat. Jack dan Lim ribut. Lalu Jin-tae pun datang sebagai penengah. Dan dia mengajaknya ke kedai untuk minum. Dan mereka pun saling tukar informasi. Lim memulai informasinya. Dia menunjukkan foto Jang, yang ternyata dia adalah kaptennya waktu dulu. Dan dia memulai semua kejahatannya dengan tentara bayaran. Dilanjut dengan Jack. Dia memberitahu bahwa ketika di awal film, alasan Jack menangkap Jang adalah karena dia dapat email dari akun yang bernama Adolf Bormann yang melapor pada FBI terkait kejahatannya Jang di bandara waktu itu. Dan Jack berasumsi bahwa pemilik akun yang bernama Adolf Bormann itu adalah Michael Cho, karena dia adalah pengurus keuangannya Jang. Jack berasumsi bahwa Michael Cho melapor pada FBI karena ingin merebut uang itu. Itulah informasi dari Jack. Dan giliran Jin-tae, dia memberitahu mereka bahwa tersangka yang baru saja melakukan bom bunuh diri datang ke negara ini dengan paspor palsu yang sangat akurat. Dan Jin-tae yakin Jang dan kawan-kawan juga menggunakan paspor palsu. Dan satu-satunya orang yang bisa membuat paspor palsu yang sangat akurat adalah Sergei. Mereka bertiga pun akhirnya menjadi partner yang solid. Dan mereka semua sepakat untuk menangkap Sergei terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan nomor Jang agar bisa dilacak. Jin-tae mengajak para detektif itu untuk menginap di rumahnya. Alhasil, Lim yang asalnya menjadi cowok favorit harus rela tergantikan oleh Jack yang lebih ganteng. Jack dan Lim sama-sama mengerti bahwa rumah Jin-tae pasti dipantau oleh agen. Cuma Jin-tae doang yang gak sadar-sadar. Setelah itu, Jack keluar dari kamar mandi dan langsung dikerumuni oleh Ciwi-ciwi yang kagum pada otot dan bekas lukanya. Jack mengaku pernah melawan mafia Rusia dan menjinakkan bom. Lim pun cemburu. Jin-tae malah ikut pamer. Di sini Jack sangat menikmati hangatnya suasana keluarga Jin-tae. Esoknya, mereka sarapan bareng. Kali ini Min Young genitnya pada Jack dan berhasil membuat Lim cemburu. 3 detektif yang hebat ini pun memulai operasinya untuk menangkap Sergei. Mereka dibantu oleh Jong-gu dalam penyelidikannya. Dan Jong-gu berhasil mendapatkan informasi tentang pacar Sergei. Dia bernama Natasha. Mereka pun mulai beraksi untuk mengintai rumah Natasha. Dalam pengintaiannya, mereka bertiga tidak mendapatkan info yang berarti karena Natasha tidak pergi kemana-mana sepanjang hari dan Sergei juga tidak terlihat. Mereka terus seperti itu sampai malam. Lalu datang Min Young mengantarkan makanan. Mereka pun makan dan akhirnya Natasha keluar dari apartemennya. Mereka pun mulai membagi tugas. Lin dan Min Young pergi ke minimarket untuk mengintai Natasha. Jin-tae pergi ke apartemennya untuk memasang alat penyadap. Dan Jack tetap standby untuk memantau keadaan. Lim yang sedang mengintai di minimarket melihat Natasha membeli alat cukur kumis. Dia pun berasumsi bahwa Sergei mungkin ada di rumah. Karena tidak mungkin kan Natasha nyukur misalkan apa gitu ya.
Dan ternyata benar, dia bersembunyi seharian. Dan ketika Jin-tae memasang alat penyadap, Sergei muncul untuk memukul Jin-tae dengan stik golf. Jin-tae hampir terpukul. Untungnya Jack memberitahunya tepat waktu. Sergei pun berhasil tumbang oleh Jin-tae. Singkat cerita, dia diinterogasi oleh Jin-tae. Jin-tae memaksanya untuk memberitahu nomor Jang, tapi dia tidak mau. Jin-tae bilang, "Kau orang Rusia, jangan macam-macam di sini." Sergei pun menjawab, "Saya nyaman di sini karena polisinya baik-baik. Kalau saya di sana, polisi Rusia pasti sudah mengirim saya ke Siberia agar dimakan beruang. Saya sangat takut." Mendengar itu, Jin-tae punya ide. Karena Jack berkulit putih, dia pun menyuruh Jack untuk menyamar menjadi polisi Rusia. Penyamaran pun dimulai. Walaupun Jack ngomongnya ngelantur, tapi dia berhasil membuat Sergei takut. Dan akhirnya Sergei menyebutkan nomor Jang. Nomor Jang pun sudah ada, kini tinggal Jonggu yang bergerak untuk melacak keberadaan Jang. Scene berpindah pada Jang. Kali ini Jang bukan membuat obat, melainkan membuat bom kimia. Dibantu oleh Kim Chol-soo, bom itu pun berhasil tercipta. Kim Chol-soo menguji cobanya dengan tikus. Di sini kita dijelaskan, ternyata tujuan Jang dari awal adalah untuk membuat bom kimia itu, bukan untuk menjual narkoba. Alasannya adalah untuk balas dendam pada pimpinan Partai Komunis, karena anak dan istrinya tewas olehnya. Kim Chol-soo sempat menasehatinya, karena dengan bom ini orang yang mati bukan hanya orang yang membunuh keluarganya saja, melainkan manusia tidak berdosa pun akan ikut menjadi korban. Tapi Jang tidak peduli, karena anak dan istrinya juga adalah orang yang tidak berdosa. Sebelum memulai aksinya, Jang pergi dulu ke Michael Cho untuk menagih uangnya. Dan pergerakannya ini berhasil dilacak oleh Jonggu. Para detektif pun bergegas ke sana. Tapi yang mau ia kunjungi adalah bar, yang tidak semua orang bisa masuk. Hanya orang-orang yang berpenampilan baguslah yang bisa masuk ke bar itu. Alhasil yang masuk ke bar adalah Lim, Jack, dan Min Young. Sedangkan Jin-tae hanya bisa menyamar menjadi pelayan. Jin-tae berhasil bertemu dengan Jang dan Michael Cho sekaligus. Mereka sedang bernegosiasi. Lalu Jang membantai seisi klub itu dan mengambil flash disk yang berisi akun bank Swiss dengan saldo 1 miliar. Untungnya Jin-tae selamat dari pembantaian itu. Kemudian Jang juga menembak Kim Chol-soo karena mengoceh terus. Lim dan Jack pun bergegas untuk membantu Jin-tae. Tapi Lim hanya mementingkan tugasnya. Alhasil Lim mengunci Jack dan pergi sendirian untuk menangkap Jang. Di tengah perang, Kim Chol-soo yang sekarat bilang, "Aku adalah Adolf Bormann. Ini semua harus dihentikan." Asumsi Jack tentang Adolf Bormann adalah Michael Cho ternyata salah, karena pemilik akun yang bernama Adolf Bormann yang melapor pada FBI waktu itu adalah Kim Chol-soo. Lim lanjut mengejar Jang hingga keluar. Lim berhasil menumbangkan mobil Jang, dan tiba-tiba dia memborgol Jin-tae. Lagi-lagi Lim egois. Jang pun berhasil ditangkap oleh Lim. Dan para polisi tidak bisa merebut Jang dari Korea Utara. Jack dan Jin-tae pun kecewa pada Lim. Singkat cerita, Lim berhasil menyelesaikan tugasnya. Dan dia pun menyerahkan uang 1 miliar itu pada Budi, ketua Partai Komunis itu. Dan ketika salaman, Budi terlihat memiliki tato kadal, yang berarti Budi adalah dalang dari penjualan narkobanya Jang. Dan kali ini, Jang ditangkap adalah bagian dari settingannya. Plot twist pertama. Lim penasaran siapa Adolf Bormann dan apa maksud dari perkataannya yang menyuruhnya untuk menghentikan semuanya. Akhirnya dia pun mendapatkan informasi. Ternyata Adolf Bormann adalah pembuat bom kimia, yang berarti yang harus dihentikan adalah bom kimia. Lim pun memberitahu kabar ini pada Jin-tae. Tapi Jin-tae tidak menjawab teleponnya karena sudah kecewa. Lim pun memberitahu Jack. Dia bilang Adolf Bormann adalah Kim Chol-soo, bukan Michael Cho. Dan dia meminta kita untuk menghentikan semuanya. Jack bingung lalu menutup teleponnya karena dia juga setengah kecewa. Jack memberitahu berita itu pada bosnya. Tapi belum juga Jack ngomong, bosnya malah keceplosan mengatakan nama Kim Chol-soo. Akhirnya Jack pun tahu bahwa bosnya pengkhianat juga. Plot twist kedua. Jin-tae pulang ke rumah dan melihat ketiga keluarganya sudah disekap di depannya.
Jintai pun dengan terpaksa harus menuruti mereka untuk mengantar anak buah Jang ke gedung kedutaan untuk memasang bom kimia dan meretas sistem gedung. Bom pun berhasil dipasang. Sementara Jack diserang oleh anak buah Jang. Orang itu pun tewas, dan Jack mengecek ponselnya. Dia pun mendapatkan informasi mengenai bom kimia dan keluarga Jintai yang sedang dalam bahaya. Jack pun langsung menelpon Lim untuk membagi tugas. Lim bertugas untuk menghentikan bom kimia. Dia memberitahu bom kimia itu akan dipasang di gedung kedutaan Korea Utara. Sedangkan Jack bertugas untuk menyelamatkan keluarga Jintai. Keluarga Jintai pun berhasil diselamatkan. Sementara Lim terjebak di lift karena sistem gedungnya sudah diretas. Budi menyuruh anak buahnya untuk mengirim uang itu ke rekening pribadinya. Tapi sistemnya diretas. Ternyata yang meretas adalah anak buahnya sendiri yang memakai tato kadal. Dan semua itu adalah karena Jang menyuruhnya. Jadi selama ini, Jang rela menjual narkoba cap kadal milik Budi hanya ingin memanfaatkan anak buahnya. Udah plot twist yang ketiga tuh ya. Lalu datang anak buahnya yang lain dan langsung menyerang Budi. Kemudian mereka membebaskan Jang. Karena Budi telah membunuh keluarganya, maka dia pun harus mati. Lim pun mulai beraksi. Sedangkan Jintai yang sedang diawasi ketat oleh anak buah Jang melihatnya tidak memakai sabuk pengaman. Alhasil, lalu Jintai pun datang ke atas untuk membantu Lim. Jack juga sedang di perjalanan untuk membantu Lim. Bom kimia yang dipasang di atas gedung ternyata memiliki radius 3 km dan manusia yang berada di radius itu akan tewas. Bom itu akan meledak 5 menit lagi. Jintai berhasil menemukan letak bomnya. Jintai yang kebingungan, akhirnya dia meminta Jack untuk menjinakkan bom itu lewat video call. Jack pun bilang bahwa untuk menjinakkannya butuh kunci, dan ternyata kunci itu ada pada Jang. Jang akhirnya kalah dan menjatuhkan diri beserta kuncinya. Melihat itu, Jintai dan Lim pun putus asa karena bomnya akan meledak sebentar lagi. Tidak ada harapan lagi. Tapi tiba-tiba ada drone yang membawa kunci itu. Akhirnya, bom defuse. Jack pun menyusul ke atas untuk memastikan semuanya aman. Dan mereka pun akrab kembali. Mereka pun turun dari gedung dan disambut hangat oleh keluarga. Sementara uang $1 miliar itu didonasikan. Film pun tamat. Epilog. Lim pamit untuk pulang dan berjanji akan kembali lagi. Karena Lim sudah pergi, Jack mulai menggoda Min Yong. Tapi Lim balik lagi dan memberi Min Yong parfum mahal. Ending yang sangat memuaskan.